Dalam video ini saya akan membicarakan saat ini yang terlahir adalah Gen A dan yang menginjak remaja adalah Gen Z. Sering sekali generasi sekarang diperbincangkan, baik dari segi lemah mental, lemah fisik, penyakit di usia muda, dan banyak hal lainnya yang terdengar negatif. Saat ini sering sekali terdengar bahasa-bahasa yang mencerminkan kelemahan generasi muda zaman sekarang. Contohnya, mental health, mental illness, gaslighting, healing, overthinking, insecure, anxiety, dan lain-lain. Saya pikir ini adalah karena perubahan zaman dan didikan. Zaman dulu didikan sudah pasti keras dan menggunakan fisik, dan anak menjadi kuat, keras, disiplin. Namun, saat ini sudah tidak bisa diterapkan karena bukannya terdidik dan menjadi anak yang baik, namun sebaliknya malah menjadi pemberontak. Mendidik menggunakan fisik, anak malah melaporkan orang tuanya sendiri ke pihak berwenang. Kocak. Memang serba salah. Tapi itulah kenyataannya. Di saat generasi milenial dan baby boomer menerapkan konsep apa yang saya alami, jangan sampai dialami oleh anak saya. Ya inilah yang terjadi. Jadi, Gen Z dan Gen A adalah buatan mental gen milenial. Dan juga pengaruh teknologi. Anak zaman sekarang selalu mengikuti tren yang dilihat dari HP-nya. Sebagai contoh, aku rindu masa kecilku, kembalikan masa kecilku, hidup terasa sangat berat, bla bla bla. Itu dilontarkan oleh anak SMP dan dibuat di status WhatsApp-nya. Apa anak SMP sudah merasa dewasa ya? Memangnya masa kecilnya kapan? Bukannya anak SMP masih kecil? Di saat anak zaman dahulu teknologi belum semaju sekarang, pulang sekolah rata-rata bermain mengandalkan fisik, seperti petak umpet, bermain bola, bermain layangan, dan sebagainya yang berhubungan dengan fisik. Lain hal dengan fenomena anak zaman sekarang kebanyakan menunduk, terfokus terhadap HP-nya masing-masing. Ya meskipun tidak semua, sehingga sedikit aktivitas menggunakan fisik. Why? Ya karena baby boomer dan milenial, which is orang tuanya mereka, gak ada yang mau mengajak main atau mungkin karena sibuk. Udahlah, kasih aja HP biar anteng. Kocak. Zaman dulu jajanan tidak terlalu aneh-aneh, bahkan banyak orang tua yang menerapkan kalau lapar daripada jajan mending makan nasi di rumah. Miris rasanya banyak anak muda belum genap 20 tahun sudah ada yang mengalami diabetes, kerusakan usus, gagal ginjal, akibat terlalu sering mengkonsumsi pedas, meminum kopi terlalu sering, begadang, kurang minum air putih, minuman manis kemasan instan, dan lain-lain. Dan juga anak muda yang menderita gangguan penglihatan karena terlalu lama memandang layar HP. Masih umur belasan tahun kacamata sudah tebal. Tidak seperti dulu, yang menggunakan kacamata hanya para kutu buku yang terlalu lama dan sering membaca buku. Dan biasanya mereka pintar-pintar. Penyebab mendasar mengapa generasi saat ini bisa demikian adalah kurangnya didikan kepedulian atau perhatian orang tua. Seperti tidak mau ribet atau repot. Yang penting anak gak rewel. Sedari dini sudah dikasih HP. Makan yang penting kenyang, diberilah makanan yang tidak sehat, beli yang mudah didapat. Memang, teknologi dan perkembangan zaman saat ini bertujuan untuk mempermudah hidup, tapi sangat disayangkan bila berdampak negatif pada anak. Buat aturan yang masuk di logika seperti aturan bermain HP ada jamnya dan sebagai orang tua meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak secara langsung. Di saat tidak bermain HP, sebagai orang tua pun harus sama memberikan contoh. Sebab pelajaran anak yang mendasar adalah mencontoh perilaku orang tua. Bila anak diatur jam main HP, ya orang tua pun jangan main HP. Sempatkan masak untuk melengkapi nutrisi anak dengan baik. Di luar sudah jajan yang aneh-aneh, di rumah sama aja aneh-aneh pula. Karena orang tua gak mau ribet. Kocak. Beri pengertian kepada anak supaya tidak berontak. Seperti dalam hal memberitahu hal benar untuk dilakukan atau menyuruh.
sekali dua kali digunakan pakai bahasa yang lembut dan baik. Kalau barangkali masih ngeyel, wajarlah bapak atau ibu marah. Didikan selanjutnya adalah di saat salah satu orang tua, misal bapak memarahi anak, ibu jangan malah membela anak. Seolah perbuatan salah anak dibenarkan oleh si ibu. Namun ibu harus bertindak, memberi pengertian. Makanya jangan seperti itu, supaya bapak tidak marah. Begitupun sebaliknya. Jangan membela anak di saat anak salah, namun berilah pengertian supaya tidak salah lagi. Jangan sampai sebagai orang tua menyesal di saat anak sudah tumbuh dewasa karena kurangnya kepedulian orang tua. Pepatah kasar mengatakan, tai mengikuti arus saja hancur, apalagi melawan arus. Dan satu lagi, ini dikutip dari seorang komandan tentara pada saat pengarahan kepada anak buah atau anggotanya. Didik anakmu, didik keluargamu. Jangan sampai keluargamu hancur karena kurangnya kepedulian orang tua. Banyak keluarga anggota yang hancur padahal sudah dididik dan diberi pengarahan. Apalagi masyarakat di luar sana yang tidak mendapatkan pengarahan atau edukasi sedikit pun dalam mendidik anak atau keluarga. Sekian dari saya John di Bacot Logika. Tulis komentar Anda bila Anda merasa mempunyai logika lain untuk dibicarakan. Maaf bila ucapan saya menyinggung, namun seharusnya orang dewasa menggunakan logika, bukan emosi. Terima kasih.